Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Setiap pribadi mengalami atau mungkin pernah dibenci oleh sesamanya hanya karena sebuah perbuatan yang berkenan di mata Allah. Tetapi bukan berarti dunia membenci ketidakbaikan. Dunia membenci kebaikan. Dunia membenci mereka jatuh dari dosa. Tidak. Tetapi dunia menjadi tempat bagi setiap orang untuk tetap melakukan kebaikan dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dalam sakramen pembaptisan Engkau telah menganugerahi kami hidup surgawi. Bimbinglah kami untuk membebaskan diri dari kuasa maut dan mengarahkan hati menuju kepenuhan kemuliaan-Mu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam bacaan pertama kita mendengarkan bahwa para murid atau jemaat pertama mewartakan keputusan dari hasil konsili Yerusalem yang pertama. Di dalam pewartaannya Paulus menyadari betul bahwa sebagai pribadi kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Oleh karenanya ia melakukan terlebih dahulu apa yang mestinya ia lakukan sebagai seorang pribadi. Setelah ia menyelesaikan urusan dengan pribadinya, akhirnya ia menyampaikan segala sesuatunya. Karena kita manusia tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Paulus membuktikan itu karena dia memiliki pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Akhirnya ia bisa mewartakan karena relasinya yang begitu mendalam dengan relasi Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Paulus mampu membagikan pengalaman imannya kepada setiap jemaat yang ada dan diajar olehnya. Pengalaman iman hanya bisa dibagikan ketika kita memilikinya. Dan janganlah khawatir ketika kita mewartakan suatu kebaikan dunia membenci kita. Atau orang-orang yang biasa berbuat tidak baik merasa terusik karena perbuatan benar kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah ia telah lebih dahulu membenci aku. Setiap perbuatan baik dan benar seturut kehendak Allah selalu membawa keselamatan, tetapi menjadi ancaman bagi mereka yang senang untuk berbuat kejahatan atas nama agama. Beriman bukan berarti hanya beretorika. Beriman berarti kita berani mengasihi Allah, berani bersaksi, berani menjalankan hidup kita sebagai seorang pribadi. Memang di dalam dunia begitu banyak penderitaan yang mesti kita lalui. Tetapi percayalah, kita akan menjadi semakin bijaksana, semakin dewasa di dalam persiaran hidup kita ketika kita mampu tampil dan bersaksi dengan apa yang kita percayai, dengan apa yang kita imani. Tuhan meminta kita untuk mewartakan kebenaran. Jangan takut dibenci karena kebenaran. Karena justru menjadi sesuatu yang memalukan sebagai orang beriman ketika kita lebih memilih berbuat sesuatu yang tidak baik supaya kita diterima. Tuhan menghendaki kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan bukan menjadi penunjuk jalan sesat bagi sesama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Setiap perjalanan di mana kita berbuat baik, berbuat sesuatu yang benar, yang menyelamatkan banyak orang, seringkali dibenci dengan mereka yang senang menguasai orang di dalam ketidaktaatan, di dalam ketidakbenaran. Tetapi jangan takut, sebagai orang beriman, bentuk mengasihi iman kita ialah berani bersaksi. Apa yang benar di mata Allah, semuanya akan membawa keselamatan bagi kita yang taat dan setia di dalam perbuatan baik di dalam hidupnya. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, tetap patuhi prokes yang ada. Tuhan memberkati. Amin.